Katanya perempuan itu lemah, tapi coba deh tanya UMKM mana yang paling tahan banting. Perempuan bisa jadi tulang punggung, penyembuh, sekaligus penjaga dapur dan mimpi keluarganya. Penasaran gimana caranya tetap waras, tetap kuat, dan tetap sayang keluarga? Stay tune ya. Pernahkah kita bertanya, seberapa besar kekuatan seorang perempuan? Kekuatan yang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarga, komunitas, dan masyarakat. Di Berdikari, kami percaya bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak positif melalui produk-produk terbaik yang dihasilkan dengan hati. Kami mendukung perempuan untuk terus maju, berdiri tegak, dan melangkah dengan percaya diri. Karena setiap langkah kecil memiliki arti besar. Berdikari, the magic of self-reliance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat berdikari. Senang banget nih kita bisa ketemu lagi di episode 7 season kedua program yang selalu mengangkat kisah-kisah inspiratif perempuan tangguh berdikari. Hari ini temanya nggak main-main nih. Perempuan hebat, usaha kuat, keluarga sehat. Tentu saja bareng saya Nia Tulus dan narasumber yang luar biasa kita hari ini ada Kak Amelia Natasha Siregar, seorang perempuan yang berhasil membuktikan bahwa usaha rumahan itu bukan cuma bisa jalan, tapi juga bisa menyehatkan keluarga. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, kita lihat dulu yuk iklan yang berikut ini. Jadi perempuan itu nggak mudah loh, harus urus rumah, jaga anak, dan tetap kuat membangun usaha. Tapi tahu nggak, di balik perempuan hebat itu ada strategi cerdas, bukan cuma untuk bisnis, tapi juga untuk menjaga keluarga tetap sehat secara utuh. Nah, di Berdikari, kita akan ngobrol bareng bersama Meila Natasha Siregar, perempuan yang tangguh yang membuktikan kalau usaha bisa jalan tanpa harus mengorbankan peran sebagai istri dan ibu. Apa sih yang mau kita bahas? Nah, kita bakal bahas soal merawat bisnis sambil tetap waras, jaga kesehatan keluarga tanpa drama, dan bagaimana sih jadi perempuan berdikari tanpa kehilangan jati diri. Jangan sampai kelewat talkshow Berdikari, perempuan hebat usaha kuat keluarga sehat bersama Maila Natasha Siregar dan tentu saja bersama saya Nia Tulus hanya di Berdikari. Perempuan itu bukan soal segalanya, tapi tahu caranya berdiri di atas kaki sendiri. Oke, banyak kita yang berpikir mungkin mana sempat sih mikirin bisnis, ngurusin rumah aja udah ngos-ngosan gitu kan. Tapi Kak Amel ini justru memulai usahanya dari rumah sendiri dan sekarang bisa bantu banyak orang untuk lebih hidup lebih sehat finansial gitu. Nah, hari ini kita akan ngobrolin bukan cuma soal bisnisnya, tapi juga bagaimana perempuan itu bisa menjaga keseimbangan antara peran di rumah, keberdayaan ekonomi, dan kesehatan keluarga. Karena ternyata semua itu bisa saling menguatkan. Nah, kita kan kedatangan narasumber kan untuk hari ini yaitu Kamelia Sregar. Mau tahu beliau itu siapa? Kita lihat yuk profilnya. Oke, ini dia Kak Amelia Natasha Siregar adalah seorang ibu, seorang istri selaku pelaku UMKM juga yang sukses mengembangkan bisnis dan bukan cuman urusan bisnis, tapi juga Masya Allah pendidikannya luar biasa ya dari pendidikan formal, pendidikan informal dan sertifikat, pengalamannya Masya Allah luar biasa sekali. Dan beliau pasti banyak sekali inspirasi ya, inspirasi kisah-kisah menariknya. Kita langsung aja yuk hadirkan Kak Amel bersama kita semua. Halo, Kak Halo, Amel. iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak Amel? Alhamdulillah sehat. Tehnia gimana kabarnya?
Alhamdulillah Iya. sehat juga insya Allah. Wah Kamel, Iya. ini profilnya luar biasa sekali ya. Seneng banget ngelihat profilnya. Itu Masya dari Allah. pendidikan formal, informal, sertifikatnya tuh berderet ya. Masya Allah. Masya Allah. Yang Iya, paling Mbak. menarik ini adalah finansial syariah. Nah ini nih Hmm. yang ini kadang-kadang orang aduh mau ikut finansial syariah tapi dengan banyak isu-isu gitu ya. Banyak isu-isu yang memang banyak share yang harus dikelirkan. Mungkin nanti Nina bolehlah tanya-tanya ya di belakang Boleh. studio. Boleh, boleh banget, Teh Nia. Oke, Iya. Kak Amel, kita kan seringkali nganggep ya kalau keuangan sehat itu kayak kayak semacam soal angka, ada untung, itu pasti sehat gitu. Itu pokoknya kalau udah ada angka yang berderet gitu kan, udah ada untung yang wow sekali itu berarti oh oke aku udah sehat finansial gitu. Tapi kan ternyata dalam prakteknya kan nggak sesederhana itu ternyata ya Kak Amel. Iya, kalau sama wanita harus bisa belanja katanya. Kalau udah bisa belanja katanya bisa sehat. Benar Ya, nggak ya? ya. Kalau kalau udah bisa beli ini itu tanpa mikirin yang lain katanya udah sehat Udah finansialnya. sehat Tapi katanya. ya Iya, betul. Tapi iya. dalam peran sebagai perempuan hebat nih yang mungkin menjalankan usaha, menjalankan bisnis atau kerja di ranah publik gitu. Bagaimana sih mendefinisikan ibu dengan keuangan yang sehat? Apakah itu hanya sekedar punya laba nih atau punya receh-receh sisa belanja atau mungkin ada indikator yang lain yang lebih penting nih Kamel? Iya, kalau kita cerita tentang perempuan ini, perempuan yang hebat ya, semuanya dia berperan dengan baik gitu ya. Dia juga seorang chef, dokter anak, ya kan? Dia juga seorang guru. Dan yang nggak kalah pentingnya, beliau adalah seorang menteri keuangan yang mengatur sedemikian rupa keuangan keluarga sehingga keluarganya juga happy gitu ya. Apalagi kalau cerita tentang perempuan nggak jauh-jauh dengan belanja, ya kan? Karena itu udah memang fitrahnya, gitu ya. Nah, kalau cerita tentang keuangan sehat, bagi saya nih ya, keuangan sehat itu nggak sekedar kita punya omset yang besar atau penghasilan yang besar, gitu ya, atau untung terus nih kayak yang Teh Nia sampaikan tadi. Tapi tentang bagaimana uang yang kita miliki ini bisa kita kelola dengan sadar, artinya kita tahu nih, kita sadar dengan penuh kesadaran bahwa sumber pendapatan kita berapa dan pengeluaran kita berapa, ya kan? Lalu setelah itu kita juga tahu uang itu bisa kita kelola dengan tertib. Artinya kita tahu tuh yang mana prioritas yang harus kita dahulukan dibandingkan dengan keinginan kita. Dan yang terakhir adalah harus terencana kapan uangnya harus dipakai. Ya, jangan sampai tiba-tiba, oh iya nih baru mau daftar anak sekolah, wah uangnya dari mana ya gitu ya. Padahal sudah tahu, udah pasti usia 6 tahun anak udah SD gitu ya. Nah, dalam ilmu perencanaan keuangan ini, keuangan sehat itu berarti yang pertama dia punya catatan arus kas. Gitu ya. Lalu yang kedua tidak mencampur adukan uang hasil usaha, nah, karena memang wanita ini banyak nih sebenarnya usaha-usahanya, belum lagi usaha online ya kan, jualan online, lalu ada usaha tetangga yang dijualin dan lain-lain gitu ya. Nah, yang ketiga adalah punya dana darurat. Dana darurat ini minimal 3 sampai 6 kali. Nah, yang selanjutnya tidak tergantung dengan utang konsumtif ya, artinya dia bisa menyisihkan juga nantinya untuk tabungan. Nah, cerita tentang income dan versus pengeluaran. Nah, ini ada unik nih tekniknya nih. Ini ada ibarat dua ember, ya kan? Dua ember, yang satu embernya ini sama-sama jenis embernya, tapi banyak bocornya. Ya biasa ya wanita ya, uangnya banyak sih, tapi kok Hmm. tiba-tiba di akhir bulan dia nanya sendiri nih tehnya, uangnya kok bisa habis ya, kemana aja ya? Padahal lupa tuh, ada bocor-bocor halus gitu ya. Dia lupa bahwa 2 hari yang lalu baru ngopi, ya kan? Lalu seminggu yang lalu dia beli skincare, padahal skincare yang lama masih ada gitu ya. Lalu yang selanjutnya dia beli apa namanya, daftar arisan, padahal arisannya sudah menumpuk dan lain-lain. Tapi di akhir bulan dia lupa gitu. Kayaknya uang yang sebelumnya banyak, tapi sekarang kok habis ya? Nah, ini bocor-bocor halus ini yang kadang-kadang wanita suka lupain gitu ya. Nah,
selanjutnya di ember yang selanjutnya ini dia utuh gitu ya, utuh dalam artian bahwa ketika kita bisa mengelolanya gitu ya, lalu menyimpannya dengan baik, lalu tahu juga menggunakannya untuk apa dan kemana dan berapa nilainya, maka dia juga akhirnya dia utuh dalam artian dia sadar dengan penuh dananya, uangnya dipakai untuk apa aja, dan dia juga tahu sumbernya itu dari mana aja gitu ya, karena tanpa wadah yang baik air sebanyak apapun ya akan habis gitu. Itu Tehnia. Oke, ini kok berasa disentil-sentil nikmat ya ini. Beli skincare lagi padahal masih numpuk dengan alasan mumpung lagi diskon gitu Iya, kan. apalagi kemarin kan 77 kan gitu kan. Angka-angka kembar itu kayaknya wanita itu sangat gemes gitu ya, gemes terus barang-barang lucu itu harusnya diketawain malah dia beli gitu kan. Nah, jadi unik sih Tuh. wanita itu ya. Iya, iya. Kayak seolah-olah tuh nggak akan ada lagi diskon gitu kan, cuma hari itu aja gitu, padahal Iya, masih banyak karyawan yang akan mungkin diskonnya lebih besar gitu kan, iya kayaknya oh ini benar. mumpuni gitu. Ya, itu aspek psikologi ya. Artinya kita juga eh, terpapar gitu ya dengan kalimat-kalimat promosi yang menggelegar gitu ya. Kalau nggak hari ini, kapan? Besok harga naik, harga kami tunggu hanya dalam 1 jam, diskonnya 50% dan lain-lain. Padahal kita juga tahu di saat yang bersamaan kita juga harus membayar kewajiban, misalkan ya, membayar kebutuhan-kebutuhan lebih pokok gitu dibandingkan dengan mungkin beli skincare, padahal skincare-nya masih ada di rumah. Ini bukan berarti tidak boleh memakai skincare karena saya juga pakai gitu ya. Artinya ketika kita sadar dengan penuh ketika kita mau mengeluarkan uang, kita harusnya lebih tahu prioritas mana yang harus kita keluarkan terlebih dahulu gitu, Tehnia. Jadi kalau dari sisi psikologis, keuangan sehat ini ternyata bikin kita lebih tenang gitu. Tenang dalam artian kita tahu uangnya dipakai untuk apa, lalu kita tahu skala prioritas gitu ya, sehingga kita juga udah lebih mindful gitu ya, lebih tenang, lalu tidak panik ketika ada kondisi-kondisi darurat, dan tidak juga tergoda gitu dengan diskon-diskon dan lain-lain gitu. Artinya kita juga ketika kita beli walaupun dia nggak diskon ya nggak masalah juga, karena itu memang mungkin kebutuhan yang memang harus kita beli gitu, Tehnia. Ya menarik banget ya. Jadi keuangan sehat itu ya Kak, bukan cuma tentang laba, bukan juga soal ketenangan, tapi keteraturan, kesadaran dalam mengelola gitu. Jadi dapat tuh ketenangannya gitu. Tenang, Iya, tapi kita nggak teratur, nggak sadar dalam mengelolanya. Baca-baca halus itu ya nggak dapat ya ketenangannya. Jadi penting banget nih buat perempuan yang jadi decision maker nih di rumah atau usaha. Tuh, oke. Nah, ini kalau tadi kan Tina ngomongin angka nih Kak ya. Sering kita tuh masuk ke hal yang sering nggak terlihat, tapi terasa sekali gitu, stres dan tekanan. Nah, ini nih, di tengah tekanan sosial dan ekspektasi pada para perempuan gitu. Apalagi para ibu-ibu ya, untuk mengelola stres yang muncul dari tanggung jawab untuk mengurus usaha sekaligus keluarga, terutama saat masalah keuangan terjadi. Apa sih sebetulnya strategi yang coping yang efektif? iya. Kalau cerita tentang stres, nggak ada kayaknya ya manusia yang nggak pernah stres di muka bumi ini ya, kecuali yang namanya malaikat, ya nggak. Artinya kalau kita memang Betul-betul. manusia ya wajar ya stres itu datang gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa mengelolanya, intinya seperti itu. Bukan untuk kita apa ya, kita bunuh, kita benam sedalam-dalamnya stres, nggak ada ya, nikmati aja gitu ya. Artinya nikmati dalam artian kita tahu bahwa stres itu bagian ya naluri biasa gitu ya. Artinya itu hal yang manusiawi gitu ya, apalagi untuk perempuan gitu ya. Karena apa? Karena perempuan ini memiliki peran gandanya, bukan ganda lagi, banyak sekali gitu ya. Sebagai pengelola rumah gitu ya, yang tadi saya udah sebutin gitu ya, menteri keuangan dan lain-lain gitu. Artinya ketika keuangan kita mungkin dalam keadaan yang sulit gitu ya atau lesu, biasanya saya ini melakukan yang pertama itu tarik nafas dulu panjang-panjang gitu ya.
untuk merilis gitu ya. Artinya kita sadari bahwa stres itu memang datangnya dari Allah dan kita minta pertolongan dari Allah untuk menyelesaikannya gitu ya. Sambil berdoa gitu ini sangat penting bagi kita. Agama apapun itu berdoa itu juga penting gitu ya. Yang kedua adalah membuat skala prioritas gitu ya. Mana yang bisa ditunda saat ini, mana yang harus disegerakan ya. Liburan di saat ini mepet banget dengan bayaran ya nggak benar nggak Tehnia. Jadi mana yang Betul. prioritas gitu ya? Apakah saat ini prioritasnya kita liburan? Ya mungkin sebagian orang nggak apa-apa liburan gitu. Kita juga bukan orang yang harus menjulitin orang gitu ya, orang lain bahwa oh dia liburan segala macam ya nggak apa-apa. Bisa jadi dia itu mereka tersebut sudah merencanakan setahun, 2 tahun yang lalu untuk liburan tahun ini. Kita nggak akan tahu itu bagaimana mereka perjalanan keuangannya, gitu ya. Yang kedua, ketika kita juga tahu skala prioritas kita adalah harus membayar uang tahunan dan lain-lain, maka kita bisa menunda, gitu ya. Kita bisa menunda pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya bersifat keinginan, ya. Nah, yang ketiga ketika kita bisa mengelola stres itu dengan baik, kita bisa ngomong pada diri kita sendiri bahwa kita dengan sadar kondisinya seperti ini. Nah, kalau seandainya bisa journaling gitu, itu juga lebih baik gitu ya, menuliskan perasaan dan membuat rencana step berikutnya seperti apa gitu ya. Lalu bisa juga nih, biasa wanita-wanita kan bisa curhat ya sama teman-temannya gitu ya. Ngopi-ngopi sambil curhat-curhat, tapi jangan gosip. Ya ini karena dekat sekali gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman bisa ngecas gitu ya, ngecas stress rilisnya itu dengan bercerita bersama teman itu juga lebih baik gitu ya. Atau bercerita dengan pasangan atau support system yang lainnya. Nah, yang terakhir ini mindful Islami, artinya biasakan berzikir gitu ya ketika kita ditimpa musibah atau lagi penat, lagi apapun itu ya kembalikan lagi kepada Allah. Nah, kalau kita cerita tentang karena ini juga merupakan bagian dari ketika kita punya kesalahan, punya permasalahan di keuangan, kita kembalikan lagi ke Tuhan gitu. Gitu Tehnia. Masya Allah, ini jujur ya, relate banget nih. Kadang kita sebagai perempuan, sebagai ibu, kayaknya nggak punya ruang gitu kan buat ngerasa lelah gitu, karena ya memang ya dituntut harus kuat itu kan. Nah ini Iya, cara Kak Amel ini tuh bikin apa ya, menyikapi ini tuh sungguh jadi pengingat kita tuh harus lebih welas asih sama diri sendiri gitu iya, ya, harus benar. lebih welas asih. Kalau nggak kita sendiri yang nyayangi diri kita, siapa lagi ya kan? Kita nggak bisa menuntut orang lain agar sayang sama kita gitu. Tapi ketika kita sayang sama diri kita sendiri, ya insya Allah itu lebih lebih tenang gitu ya, lebih melepaskan gitu ya. Karena yang menjalanin itu ya kita bisa ngomong ke diri kita sendiri bahwa terima kasih udah bisa kuat sampai hari ini. Bahkan kita bisa apa ya? em, menyingkirkan kita siapa pribadinya kita berperan sebagai ibu, kita berperan sebagai istri, padahal kita juga sebenarnya kita adalah Tehnia misalnya, saya adalah Amel gitu ya, dan itu kita bisa menyisihkan, menyingkirkan sedikit gitu ya, dibandingkan dengan peran-peran yang lain gitu. Itu luar biasa karena hanya wanita aja Tehnia yang bisa seperti itu. Karena kalau laki-laki nggak bisa berperan ganda yang macam-macam seperti kita gitu Teh. Masya Allah ya, itu adalah privilege dari Allah buat kita Benar, sebagai perempuan, sebagai wanita ya Kak. benar, benar, benar. Ini kamu ini selaku yang bekerja di ranah publik ya gitu, mungkin pernah nih dihadapkan sama pilihan-pilihan sulit gitu, terutama ketika harus memilih antara kepentingan usaha atau kebutuhan keluarga nih. Apa ada pengalaman yang mungkin paling berat yang Kak Amel alami gitu terkait keputusan keuangan dalam usaha, atau bagaimana sih seorang ibu tuh harus mengambil keputusan nih? Apakah ada momen yang memang membuat ibu harus memilih antara kebutuhan usaha atau kebutuhan keluarga? Iya.
Ini yang paling berat ya, artinya hal yang memang di luar dugaan atau hal yang di luar prediksi gitu ya. Ketika memang misalkan saat itu saya butuh modal yang cukup besar gitu ya, dan di waktu yang bersamaan juga harus mengeluarkan uang juga yang cukup besar untuk biaya pendidikan dan lain-lain gitu ya. Nah, akhirnya saya eh, membuat skala prioritas. Artinya ketika itu harus benar-benar memutuskan untuk mengutamakan anak dulu gitu ya. Artinya karena pendidikan ini juga ternyata investasi kita ya, investasi jangka panjang gitu. Nah, artinya saya menunda untuk penambahan modal saat itu hanya sementara saja gitu ya, sekitar 3 sampai 4 bulan saja saya tunda, dan itu juga saya juga mempunyai strategi lainnya gitu ya, karena memang kalau ada kesempatan kan sayang juga ya kalau kita abaikan begitu saja gitu ya. Nah, ini ditunda dulu untuk sementara sampai benar-benar saya siap. Nah, akhirnya dulu itu saya juga karena ini memang pada saat itu ekspansi ya, buka cabang dan lain-lain gitu ya, sehingga saya memberanikan diri untuk berdiskusi ke calon investor gitu ya. Nah, ini juga nantinya teman-teman khususnya para wanita ya, jangan minder gitu ya ketika kita memang lagi mentok di sisi keuangan yang untuk bisnisnya kita, untuk penambahan modal dan lain-lain, itu kita masih ada cara lain kok gitu ya. Cara lainnya diantaranya bisa mengundang para investor untuk bantu di permodalan kita gitu. Nah, saat itu yang saya lakukan seperti itu. Saya menunda untuk sementara sambil saya mengusahakan sumber modalnya dari mana, dan akhirnya dua-dua jalan, ekspansinya jalan, biaya pendidikan anak juga jalan gitu, Tehnia. Oke. Nah, Jadi oke. Silakan Kak Amel lanjut. tadi kalau misalkan ini kan bagian dari kenapa pengelolaan itu penting ya. Artinya ketika kita sadar gitu ya bahwa ternyata penghasilan besar itu tidak selalu gitu ya, tidak selalu apa yang dikatakan di media sosial bahwa itu adalah bebas finansial. Ternyata enggak juga gitu ya. Ketika kita memiliki penghasilan, banyak juga kok orang yang ternyata keluarnya juga besar dan akhirnya nggak ada yang untuk disimpan gitu ya. Tapi kita harapkan adalah ketika kita memiliki penghasilan yang besar, kita memiliki profit yang tinggi gitu ya, bagaimana kita juga bisa menyisihkan, menabung dan berinvestasinya juga lebih tinggi gitu ya. Itu yang kita harapkan, sehingga ketika kita mau memiliki bisnis lainnya gitu ya, kita juga udah siap gitu ya, sudah siap, artinya kita sudah bebas dari sisi finansial. Tapi itu kan yang mulus-mulusnya ya, kita nggak akan tahu bagaimana bisa jadi ada kerikil-kerikil kecil dalam keuangan kita, ada ternyata dana darurat yang harus kita keluarkan terlalu besar untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu yang perlu kita rilis lagi di hati kita bahwa memang semua yang kita miliki ya benar itu adalah titipan, dan ketika Allah mau ambil ya ambil aja gitu ya. Nah, di situ peran kita sebagai wanita khususnya Muslim ya, kita harus sadar itu gitu, bahwa apa yang kita miliki itu semuanya adalah titipan gitu, Teh. Masya Allah, betul. Jadi kita ya, karena kita harus sadar kalau apa yang kita punya itu adalah titipan. Jadi gimana sebaik-baiknya kita eh, membuat titipan itu menjadi lebih apa ya, lebih bermakna, lebih berharga, lebih bermanfaat gitu ya. Apalagi ketika Betul. kita punya punya urusan rumah gitu. Kadang kan ranah di rumah sama di bisnis itu sekarang kalau kalau menurut pendapatnya dengar cerita teman-teman gitu suka suka ada yang saling tumpang tindih nih. Kak Ame suka ada tumpang tindih, dan ini menarik banget ya menurut Nia gitu, karena betul sekali ketika kita punya keperluan yang mendesak untuk keluarga terus kita punya bisnis di rumah gitu. Oh ya udahlah kita ngambil aja nih gitu kan, ngambil aja dari dana dana bisnis atau dana usaha kita gitu untuk memenuhi kebutuhan, karena sebagai ibu gitu pasti berpikirnya pokoknya yang utama keluarga aja dulu gitu, bisnis nomor dua gitu kan, seperti itu. Jadi dana bisnis diambil nih gitu kan untuk menutupi dana keluarga seperti untuk sekolah dan lain-lain gitu. Dan prakteknya
pasti ibu itu akan melibatkan anggota keluarga dalam mengambil keputusan finansial usaha gitu, meskipun usahanya adalah punya ibunya sendiri misalkan seperti itu. Nah, ini bagaimana nih cara menjaga komunikasi supaya tidak terjadi konflik konflik kepentingan gitu. Karena kalau menurut pendapatnya untuk finansial keluarga ada kepala keluarga yang memang harus menopang gitu kan, menopang semua. Tapi eh, kalau kasarnya gini, uang suami, uang istri ya uang istri. Tapi ketika ada kebutuhan, ketika ada kebutuhan di keluarga, istri pun mau mau membocorkan gitu keuangannya gitu. Padahal kadang-kadang suka kalau dia pribadi kan suka, aduh sayang banget ini kan udah dapat nabung gitu. Aku kan pengen ini, kok masuk lagi nih ke uang keluarga gitu. Gimana cara komunikasi supaya tidak terjadi konflik kepentingan nih, Kak? Iya, iya, iya. Eh, ini juga merupakan hal yang biasa terjadi ya. Jadi jangan sampai para wanita di luar sana itu merasa sendirian. Ini aku kok merasa sedih sendiri. Padahal itu hal yang biasa gitu ya. Ketika kita punya usaha, lalu di saat yang bersamaan keluarga juga membutuhkan dana dan lain-lain. Nah, itu bagaimana kita bisa menyeimbangkannya gitu ya. Kak Amel, kalau ngomong sih enak, tapi pas lagi dirasain koknya berat juga ya Kak gitu ya. Nah, artinya ketika itu bisa kita sadari dengan utuh, kita juga akhirnya bisa lebih jernih lagi mana ya yang harus didahulukan gitu ya. Ketika keuangan dalam keluarga dan harusnya itu tidak dikeluarkan untuk bisnis dan sebaliknya gitu ya. Akhirnya kan ketika uang bisnis kita ambil untuk keluarga. Artinya kan ada yang kurang baik juga nanti di bisnis kita ke depannya. Begitu juga dengan keluarga nih. Keuangan keluarga ternyata disedot untuk bisnis. Nah, ini kadang-kadang kurang bijak juga padahal kan uang bisnis sama uang keluarga punya peran yang beda gitu ya. Pengeluaran di bisnis ya berkaitan dengan bisnis tersebut gitu ya, beli perlengkapan lah, peralatan dan lain-lain. Nah, sedangkan pengeluaran di keluarga untuk biaya pendidikan anak, untuk bayar kebutuhan dan lain-lain gitu ya. Ketika ini dicampur adukan pasti ada hal yang nggak seimbang nantinya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, yang pertama adalah kita harus sampaikan kepada keluarga kita atau kalau misalkan ada rapat keluarga sampaikan bahwa kondisinya seperti ini gitu ya. Kita punya bisnis ketika saat ini uangnya bisnis tersebut kesedot dengan konsekuensi ada konsekuensi yang harus diterima oleh keluarga juga itu harus disampaikan gitu ya. Artinya salah satu konsekuensinya bisa jadi profitnya jadi lebih rendah dibandingkan dengan bulan atau tahun sebelumnya gitu ya. Nah, kenapa rapat keluarga ini penting agar anggota keluarga yang lain paham bahwa ada yang harus kita korbankan gitu ya dari sisi bisnisnya. Nah, kalau menurut psikologi keluarga, komunikasi terbuka itu ternyata mempererat hubungan dan mencegah konflik gitu ya. Selain itu, kalau saya percaya bahwa ketika keluarga merasa dilibatkan, mereka juga jadinya lebih peka gitu ya. Ketika kita punya profit yang tinggi pada saat itu gitu ya, kita sampaikan bahwa kita sudah punya keuntungan nih, profitnya sekian sekian sekian. Kita mau ekspansikah atau kita ambil keuntungan sebagiannya itu untuk keluarga itu juga boleh gitu ya. Artinya ada hak dividen di situ ya, ada hak si pengusaha dalam keuntungan bisnis kita tersebut gitu yang bisa kita nikmati dalam dalam bentuk apa dividen misalkan atau profit per bulan atau gaji per bulan pengusaha tersebut itu juga bisa dipakai. Jadi sangat penting melibatkan keluarga ini biar tahu juga mereka atau pasangan ya kalau misalkan belum punya anak dan lain-lain itu bisa saling memberi masukan gitu ya. Oh iya, oh ternyata kondisinya bisnisnya kita lagi ini ya. Oh kalau seperti itu caranya bisa seperti ini, seperti bisa jadi masukan dari keluarga itu uh, lebih bagus gitu ya pasukannya dibandingkan dengan yang lain karena lebih deep gitu komunikasinya. Seperti itu tekniknya.
keren banget ya. Jadi keterbukaan dan komunikasi itu ternyata bisa jadi modal sosial yang nggak kalah penting dari modal usaha ya gitu. Karena semoga Betul. dengan yang tadi Kak Amel sampaikan, semoga banyak keluarga yang bisa meniru nih praktek ini. Oke Kak Amel, sekarang kita akan geser nih ke isu yang lebih besar lagi, yaitu perempuan sebagai penggerak ekonomi, ekonomi keluarga. Tapi seringkali nih perempuan atau ibu minim sekali akses edukasi keuangan gitu. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita lihat dulu iklan yang berikut ini. Hai Mompreneur, tahu nggak sih kalau nama Google itu sebenarnya salah ketik. Pendirinya mau pakai nama Gogol, angka 1 diikuti 100 nol, tapi karena typo malah jadi Google dan keterusan sampai sekarang. Fun fact-nya ya, typo itu sekarang nilainya lebih dari 2 juta triliun rupiah. Jadi kalau kamu takut salah, ingat aja, kadang salah ketik pun bisa jadi merek legendaris. Oke, itu dia sedikit iklan. Oh, oke, masih ada. Silahkan, Teh Feli. Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen produktif tapi bingung mulai dari mana? Pengen cuan tapi nggak tahu ilmunya? Tenang, kamu nggak sendiri. Di Wonderfest 2.0, kamu bakal belajar langsung dari pemateri berpengalaman. Ada yang jago jadi virtual assistant, ada yang sukses dari affiliate, voice over, sampai blogging. Materinya relate banget sama peluang cuan digital untuk ibu rumah tangga, kreator pemula, sampai pejuang cuan dari rumah. Gak cuma belajar, kamu juga bakal dapet jejaring luas, taman satu visi, dan ada reward spesial buat peserta terbaik loh. Yuk gabung di Wonderfest 2.0 sekarang juga. Oke, itu dia dua iklan hari ini. Ada fun fact, ternyata Google itu dari ketidaksengajaan ya, Kak Amel. Ternyata yang tidak sengaja itu bisa membuahkan hasil dan cuan yang banyak, itu yang aku suka. Kesalahan yang membuat ini ya menjadi miliuner. Masya Iya. Allah. Dan itu ada dan satu ikan lagi dari Wonderfest, itu program dari IPedia yang ada kelas-kelas menarik gitu. The Wonderfest insya Allah setiap tahunnya akan ada kelas-kelas gitu Kak Amel. Oke, Kak Amel, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kan ada banyak sekali perempuan yang minim akses edukasi keuangan gitu. Termasuk ini sebenarnya ini bukan minim edukasi, cuman prakteknya belum gol. Kalau dia prakteknya belum gol nih. Bagaimana Kak Amel menilai pentingnya edukasi keuangan bagi perempuan ya, khususnya yang memang menjalankan usaha kecil dan menengah gitu? Apa sih langkah konkret yang memang harus sebenarnya ini harus sudah dilakukan gitu untuk meningkatkan literasi literasi keuangan para ibu? Iya, kalau kita cerita tentang edukasi keuangan, apalagi di zaman yang serba mudah aksesnya ya, yang paling lama kita pegang dan kita lihat kan handphone ya. Di situ banyak sekali sebenarnya informasi-informasi yang bisa diakses dan kita bisa belajar dari sana gitu ya. Hanya cuma modal paket data doang gitu ya, sama sinyal. Jadi nggak ada alasan sebenarnya bagi perempuan untuk tidak belajar gitu ya. Kalau dibilang minim pengetahuan, nggak mungkin kalau seandainya kita nggak mau gitu ya. Kalau kita mau, pasti bisa gitu ya. Pasti bisa kita akses gitu ya. Nah, kenapa seorang perempuan ini penting edukasi keuangan? Karena banyak sekali di luaran sana wanita-wanita yang kejebak dengan pinjol contohnya. Banyak wanita-wanita di luar sana yang kejebak dengan arisan online yang bodong. Banyak nggak? Banyak sekali Tehnia. Dan alhamdulillah saya tahun ini dinobatkan salah satunya jadi duta literasi keuangan wanita juga nih di Indonesia dari OJK. Nah ini kita berperan sebagai bagaimana kita bisa uh, menyampaikan kepada wanita-wanita di luar sana, jangan sampai mereka kejebak dalam hal-hal yang seperti itu. Gitu. Tapi Kak Amel lagi kondisinya lagi nggak baik-baik saja nih keuangannya.
saya paham sekali bagi wanita ketika dihadapkan dengan bagaimana dia bisa mencari uang, itu sebenarnya banyak sekali yang sangat bisa gitu ya, mencari cuan gitu ya, dari rumah saja gitu ya. Banyak banget yang sukses gitu ya, cari cuan dari rumah. Apakah dia sebagai afiliator, apakah dia sebagai uh, jual online dari marketplace dan lain-lain gitu ya. Tapi kita juga dihadapkan dengan ketika wanita tersebut pintar mencari cuan gitu ya, hanya dari rumah, tapi kita belum tentu nih wanita-wanita tersebut, teman-teman kita bisa dan paham cara mengaturnya, cara mengelola uangnya gitu ya. Nah, ketika saya banyak melihat contoh wanita yang usahanya laris manis gitu ya, tapi kadang-kadang mereka juga nggak tahu uangnya habis entah kemana gitu. Dengan alasan healing kah, atau nemenin teman ngopi kah, atau nggak enak kalau nggak diajak, nggak ikut ngopi, padahal dengan sadar juga tahu bahwa ada kebutuhan yang lebih penting dan mendesak pada saat itu yang bersamaan gitu ya. Nah, ketika kita dihadapkan dengan rasa tidak enakan dan lain-lain itu ya, itu yang menjadi jebakan gitu ya, jebakan ketika kita memiliki uang, sehingga nantinya kita juga sadar bahwa ketika kita tahu uang itu akan kita pakai, ya kita juga harus tahu juga prioritas yang mana yang lebih didahulukan ya. Nah, makanya saya pun masih terus belajar nih tekniknya gitu ya, dan mengajak wanita-wanita lain di luar sana, perempuan lain di luar sana untuk yang pertama, yuk kita bareng-bareng rapihin keuangan kita list dulu penghasilan kita sumbernya dari mana aja. Kalau kita kita kan double nih tekniknya gitu ya, kita double nih, dapat penghasilan dari gaji suami, iya gitu ya. Tadi tekniknya juga sampaikan bahwa uangku uangku, uangmu uangku gitu ya. Padahal kalau Ya. dalam Islam sebenarnya uangku uangku, uang dia gitu. Jadi kita hanya memperoleh haknya kita sebagai istri, sebagai ibu, untuk anak-anak kita itu berupa nafkah gitu ya, nafkah. Nah, selebihnya ya bisa kita pakai dari dananya kita dari usaha-usaha kita gitu ya. Ketika usaha kita sendiri nih, misalkan tekniknya jual online, keuntungannya per bulan 50 juta misalkan ya. Sorry ya kalau kekecilan ya contohnya ya. Per bulannya 50 juta. Lalu tekniknya mau memberikan kepada keluarga tekniknya nih, mau beliin anak baju, mau beliin suami jam tangan dan lain-lain. Nah, itu tekniknya telah bersedekah kepada keluarga gitu ya. Nah, begitu juga suami. Kalau suami beda, bukan bersedekah tapi kewajibannya untuk memberi nafkah. Nah, makanya saya juga terus belajar dan mengajak semua nih perempuan di luar sana yang sedang menonton pada hari ini, yuk kita belajar bikin anggaran, bikin kas sederhana, dimulai dari kita tahu cash flow-nya kita, uang masuknya berapa, uang keluarnya berapa, lalu tahu cara menyisihkan gitu ya, atau memisahkan keuangan usaha dan pribadi. Iya Kak Amel, tapi banyak sekali godaannya. Yang membuat banyak sekali godaannya itu bukan keadaan, tapi kitanya sendiri sebenarnya gitu ya. Nah, lalu yang terakhir adalah punya mindset bahwa uang itu amanah, teman-teman, gitu ya, bukan hanya sekedar alat bayar-bayar, gitu ya. Nah, di sini tadi kita udah sampaikan tadi cara memisahkan uang usaha dan pribadi, gitu ya. Nah, di sini ada di slide cara membuat anggaran seperti apa ya. Nah, kita tahu nih ada pengeluaran sifat yang pertama adalah kewajiban, kebutuhan, dan keinginan. Nah, ini bagian dari skala prioritas. Mana pengeluaran yang harus kita keluarkan terlebih dahulu, gitu ya. Kewajiban-kewajiban apa yang perlu kita bayar terlebih dahulu? SPP anak kah, bayar utang ke tetangga, bayar utang ke teman, dan lain-lain. Nah, itu yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Lalu kemudian bayar kebutuhan rumah tangga,
bayar listrik, air, dan lain-lain. Dan yang terakhir baru kita boleh pakai untuk keinginan gitu ya. Mau ngopi-ngopi cantik lah, mau ganti handphone lah, silahkan. Saya bukan yang anti belanja ya, tapi ketika kita belanja dengan hati yang tenang, ketika kewajiban dan kebutuhan sudah dikeluarkan terlebih dahulu. Baru sisanya kita pakai dan harusnya kita habiskan. Nah, kadang-kadang kan mau belanja tunggu ini dulu Kak Amel, tunggu diskon dulu gitu ya. Nah, kalau seandainya kita udah mengeluarkan pengeluaran yang sifatnya kewajiban, kebutuhan, kita lebih enak tuh belanjanya senyum-senyum gitu ya. Bahkan kalau udah ada sisa, kita juga bingung loh kok masih ada sisa gitu ya. Nah, itu yang harus kita habiskan harusnya gitu ya ketika sudah dikeluarkan yang kewajiban dan kebutuhan gitu Tehnia. Oke, ini kewajiban, kebutuhan, keinginan. Jangan sampai keinginan yang jadi pertama, Nah, kadang-kadang kan kewajiban itu yang jadi ya. paling ketiga. Iya, Ya. skala prioritasnya jangan kebalik gitu ya. Jadi diprioritaskan dulu yang kewajiban, yang keinginan belakangan dan harus dihabiskan. Kak Amel ternyata nggak ada sisanya, ya sabar gitu ya. Dicek lagi nanti apakah ada eh, penjualan yang lain gitu ya, atau jualan yang lain kah untuk menutupi, untuk membayar keinginan kita gitu ya. Ya monggo monggo aja. Ada nggak yang kerja wanita itu sebagai hobi? Ternyata ada Tehnia, dia sebagai hobi karena hobinya traveling. Jadi dia bekerja, dia jualan, ya itu memang untuk pengeluaran yang bersifatnya keinginan gitu. Karena kewajiban sama kebutuhan udah dipenuhi sama suaminya gitu. Ada nggak? Ya ada gitu ya. Ya monggo aja gitu. Asalkan nanti disampaikan ke keluarga gitu ya, ke suami. Jangan sampai nanti suami, wah ini dia diambil dari uang belanja dan lain-lain gitu. Sampaikan aja bahwa ini uang hasil teman-teman gitu. Oke, tuh kan jangan sampai kebalik-kebalik. Tahan dulu keinginan kita buat ngopi-ngopi cantik, belanja ini itu, gitu kan. Kadang ya memang godaan itu berat ya. Godaan itu Iya, berat, apalagi baru baru tring dapat transfer. notifikasi dari udah masuk nih transferan gitu. Ayo adalah mumpung ada nih gitu ya langsung gitu kan. Bukan langsung belanja kebutuhan tapi langsung belanja keinginan ini itu. Wah, kalau namanya ngikutin keinginan itu kayaknya nggak habis-habis ya, Kak Amel. Betul, Padahal kalau misalkan kita teliti kebutuhan sama keinginan kita lebih lebih sedikit kebutuhan gitu daripada keinginan gitu kayak, tapi kita betul, mengutamakan keinginan gitu. Dan betul, untuk literasi keuangan ini juga ini tuh kayak semacam kunci kemerdekaan ya buat para perempuan gitu. Ternyata merdeka untuk perempuan itu bukan hanya didengar suaranya, bebas dari kekerasan gitu kan. Ternyata bebas dari kebodohan literasi keuangan itu adalah kunci kemerdekaan kita juga buat perempuan ya gitu. Oke. iya, Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Amel. Ini mungkin masalah klasik ya, klasik buat pelaku UMKM yang memang terutama perempuan yang biasanya ada akses modal nih, ada akses modal nih. Apalagi sekarang banyak kayak pinjol, kayak itu gampang banget ya. Tinggal KTP kadang-kadang nggak pakai apa-apa gitu, kita udah dapat banyak sekali gitu modal gitu. Nah, ini tantangan terbesar untuk perempuan gitu dalam mengakses modal usaha gitu. Ini kalau menurutnya besar tapi gampang juga sebenarnya sekarang untuk mendapatkan modal. Tapi tantangannya adalah solusi gitu. Ketika kita mendapatkan modal besar dan memang tidak tahu arahnya kemana nih gitu. Setelah mendapat modal, kita menjalankan bisnis, tapi kita dengan tuntutan dari si pendapat modal itu tuh bagaimana gitu. Nah, menurut Kak Amel paling efektif untuk mengatasi hambatan ini bagaimana Kak Amel? iya. eh Cerita tentang tantangan, sebenarnya tantangan perempuan itu ada di mental block ya. Artinya perempuan ini sering sekali merasa kayaknya nggak layak deh, kayaknya eh, bisnisnya masih kecil deh, takut ditolak deh gitu ya. Takut ntar kalau gagal gimana ya cara bayarnya, banyak sekali belum dimulai udah banyak sekali tuh mikir macam-macam gitu ya. Dan akses informasi dari mana ya dapat permodalan ya dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu banyak juga yang perempuan nggak tahu cara menyusun proposal usaha gitu ya dan mengelola pinjaman. Nah, solusinya gimana? Yang pertama adalah kita butuh yang namanya edukasi yang praktis, yang praktik
yang bisa dipraktekkan gitu ya, bukan hanya sekedar teori. Jadi ketika kita punya ide bisnis, lalu kita tuangkan dalam proposal bisnis gitu ya, dan bagaimana kita cara menyampaikan pitch deck-nya tersebut ke calon investor. Nah, bagaimana tahapan-tahapannya itu ya, itu nanti kita belajar ya. Yang kedua adalah mentoring dan pendampingan. Nah, ini bukan hanya sekedar pelatihan 1 hari aja gitu, atau bukan hanya pelatihan 1 arah aja, tapi bagaimana perempuan ini ketika dia bisa mengakses permodalan dan bisa mengajarkan juga kepada perempuan-perempuan yang lain, gitu ya. Dia bisa menjadi mentor untuk orang lain. Nah, itu juga perlu nih peran seperti itu ya. Bisa jadi nanti dari Tehnia dan teman-teman bisa mewadahi nih, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah program pembiayaan yang ramah perempuan tanpa jaminan besar misalkan, tapi berbasis komunitas atau koperasi. Nah, tadi cerita tentang pinjol. Sebenarnya kenapa ya Kak Amel ya pemerintah itu melegalkan pinjol gitu ya? Sebenarnya pinjol itu dihadirkan di Indonesia untuk para UMKM, para pelaku usaha yang unbankable. Artinya ketika ia mempunyai usaha dan butuh modal, dan dia harus ke bank, ternyata ada persyaratan-persyaratan bank yang tidak bisa dipenuhi. Makanya diperlukan, makanya pinjol itu menjadi solusi. Tapi bagi perempuan ini menjadi seperti aji mumpung gitu ya. Ini ada diskon nih skincare ini, ada tas nih yang bisa just tip harganya hanya 1 juta, 2 juta. Oh murah kok, 1 juta, 2 juta. Bulan depan bisa kok dibayar, bisa dicicil dan lain-lain. Pakai apa? Pakai pinjol. Hanya bermodalkan KTP dan foto selfie aja kok, mudah dan menyenangkan gitu ya. Nah, akhirnya ini menjadi hal yang gagal dalam penggunaan pinjol tersebut, yang menjadi untuk konsumtif. Padahal pada dasarnya pinjol itu dihadirkan pemerintah untuk pembiayaan untuk yang produktif ya, artinya untuk modal usaha dan lain-lain, tapi disalahgunakan gitu ya. Nah, intinya bahwa tantangan terbesar perempuan dalam mengakses modal usaha ini, yang pertama adalah tadi mental block, dan yang kedua adalah akses informasi ketika dia mendapat permodalan. Baiknya ada mentor yang harus dia patuhi gitu ya, yang harus dia belajar dari sana bagaimana step by stepnya gitu Tehnya. Jadi karena itu bukan karena perempuan yang nggak mampu sebetulnya atau para ibu yang tidak mampu, tapi sistemnya aja yang mungkin belum ramah dan kita masih masih berpikir kalau gampang lah karena kita punya penghasilan dari suami dan itu bisa menutupi gitu. Tapi kan kita tidak berpikir nanti setelah menutupi itu yang kosong itu kita ngisinya dari mana, mau nggak mau kita harus Betul. nyomot lagi gitu. Betul. Dan dan mungkin kita juga butuh kolaborasi lintas sektor ya supaya potensi yang luar biasa dari para perempuan ini tuh bisa benar-benar bisa mekar gitu. Tidak cuman hanya pinjam untuk nutupin yang memang sudah bolong-bolong itu keuangannya. Iya, karena kalau udah kejebak satu lubang pinjol akan ada lubang-lubang pinjol lainnya gitu untuk menutupi itu Tehnia. Banyak sekali ada beberapa klien ya, saya perempuan kondisinya seperti itu gitu, dan dia menyatakan langsung bahwa ketika dia pinjol pertama ternyata pinjol-pinjol berikutnya itu ada 3, 4 bahkan sampai 10 pinjol, dan itu bukan untuk dia gunakan kembali tapi untuk membayar pinjol yang sebelumnya gitu. Jadi jangan sampai kita kejebak dalam naungan pinjol tersebut gitu ya. Caranya gimana ya Kak Amel ya, kalau misalkan kedesak gitu ya, dengan kebutuhan yang terdesak, dimulai dari keluarga dulu. Oh, Kak Amel berat, Kak Amel udah banyak sekali, udah sering sekali nih saya dipinjamin sama keluarga, nggak enak. Nah, yang kedua adalah harus merelakan barang-barang yang ada untuk dijual, yang layak dijual. Misalkan tas brandednya ya haruslah dijual gitu ya untuk kebutuhannya, untuk membayar utangnya dan lain-lain gitu ya. Atau yang ketiga adalah bagaimana perempuan bisa berdikari tadi ya,
Contohnya ya dengan cara dia bekerja gitu. Bekerja dalam artian ketika dia nanti mendapatkan penghasilan yang dia prioritaskan terutama adalah di kewajibannya dia gitu. Makanya tadi ada 3 pos itu penting sekali gitu ya. Kewajiban, kebutuhan, dan keinginan ya. Wanita kan suka tergoda di keinginan dulu yang tadi Teh Nia sampaikan kan. Seperti itu Teh. Oke, ini ada titipan, sebenarnya ini adalah titipan pertanyaan dari sahabat berdikari ya. Beliau sudah punya usaha nih, kami beliau sudah punya usaha dan mengelola usaha, tapi ketika mendapatkan profit kok malah jadi jebakan nih katanya gitu. Profitnya itu beliau mendapatkan profit yang besar, tapi kalau misalkan dilihat kok keuangannya, keuangan dapurnya jadi malah tetap kering gitu. Jadi bagaimana katanya beliau memastikan bahwa profit itu bisa berkontribusi pada keberlangsungan keuangan keluarga tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari seperti itu, Kamel. Iya, saya harus gimana ya, nggak bisa mengeneralisir nih kondisi seperti itu ya, saya sampaikan. Jadi kita juga harus tahu nih, teman tersebut perempuan ya. Ya, perempuan Kamel. Apakah beliau apa namanya punya suami atau keluarga? Punya. Ada suami, Ada ada suami. keluarga Nah, Kamel, ada keluarga. ya kalau ada keluarga gini, jadi ketika kita punya penghasilan nih, perempuan punya penghasilan gitu ya. Lalu ada suami yang bekerja juga dan ada keluarga. Kita sampaikan nih ke suami dan keluarga bahwa ada 2 sumber penghasilan gitu ya. Istri punya 2 sumber penghasilan. Sumber yang pertama berasal dari gaji suami berupa nafkah. Itu wajib, ya kan. Yang kedua adalah dari hasil usaha si perempuan tersebut, ya. Nah, harus disepakati tuh, penghasilan dari suami itu dipakai untuk apa saja. Penghasilan dari istri dipakai untuk apa saja. Itu harus clear dulu dari awal. Nah, jangan sampai perempuan ini merasa terzolimi gitu ya. Wah, uang aku besar, profit aku gede, tapi kok untuk keluarga nggak ada hubungannya dengan keluarga sebenarnya. Karena kan itu udah ditopang sama suami harusnya. Nah, makanya saya Harusnya. tanya, iya, makanya tadi saya tanyakan di awal kondisinya seperti apa perempuannya. Kalau seandainya perempuannya yang single parent itu beda halnya gitu ya. Dia punya penghasilan, dia juga harus mempunyai apa namanya pengeluaran untuk kewajiban dari keluarganya dan lain-lain. Tapi kalau misalkan ada suami untuk kebutuhan rumah harusnya dipakai dari suami gitu. Nah, penghasilan istri gimana caranya? Dikomunikasikan lagi ke suami. Apakah untuk ekspansi bisnis istri selanjutnya, untuk buka cabang selanjutnya, apakah untuk biaya renovasi rumah, atau bisa untuk biaya pendidikan anak sebagian. Tapi lagi-lagi harus diklirkan bahwa ketika seorang istri mengeluarkan uangnya untuk keluarganya itu bukan kewajiban, itu hanya sedekah gitu. Nah, itu yang perlu kita sampaikan nih pada perempuan di luar sana yang bekerja, harus paham mana pengeluaran yang dikeluarkan itu untuk benar-benar untuk kewajiban keluarga, kebutuhan keluarga, atau keinginan dirinya sendiri gitu. Gitu Teh Nia. Oke, jadi jelas ya gitu kita kalau kita punya uang bukan kita kalau misalnya tidak mau mengeluarkan, tidak mau bersedekah gitu kan untuk keluarga, bukannya pelit, tapi memang memang harus kita dilihat dulu mungkin ya konteksnya gitu. Tapi kalau misalkan suaminya hanya hanya mengandalkan, misalkan hanya mengandalkan istri, juga istri harus memperjelas juga bahwa ada hak, ada kewajiban yang harus diterima nih untuk istri, keluarga dari suami ya. Begitu ya Kak Kamel. Iya, betul, betul. Jadi nanti ini asik sebenarnya ya, panjang sekali nanti penjelasannya karena akan berkaitan dengan harta waris dan lain-lain gitu. Jadi wanita ini harus paham gitu, harus paham dengan ketika dia punya uang, dia punya harta, makanya tadi saya bilang saya nggak sepakat dengan hartaku, hartaku, hartamu, hartaku. Dalam Islam itu ya hartaku, hartaku, hartamu, ya hartamu. Kita hanya mendapatkan porsi nafkah gitu. Nah, nafkah apa yang kita peroleh? Nafkah yang sesuai dengan apa namanya kemampuan dari suami. Kalau suami mampunya ngasih kita 100 juta ya alhamdulillah.
kalau suami bisa sanggupnya ngasih kita 1 miliar per bulan ya alhamdulillah gitu ya. Artinya jangan sampai kita merasa ketika kita berkontribusi dalam keluarga, kita punya penghasilan itu adalah kewajiban kita seorang wanita. Enggak gitu. Itu tetap kewajiban suami gitu. Kecuali tadi saya sampaikan ya di awal, kecuali kalau kita adalah single fighter, kita adalah single parent gitu ya, yang artinya kita menghidupi keluarganya kita gitu ya, tanpa ada harta waris yang ditinggalkan dari suami atau suami tidak bertanggung jawab dan lain-lain. Padahal kan untuk anak, kalau seandainya istri dan suami berpisah, kebutuhan anak tetap harus disokong sama ayahnya gitu ya. Nah, panjang sekali sebenarnya nih Tehnia, cuman waktunya kita nggak cukup kali ya untuk bahas. Tapi seru sih kalau seandainya kita cerita tentang perempuan yang berpenghasilan ketika dia mempunyai kontribusi untuk keluarga, untuk memberikan kepada keluarga, itu tetap lagi-lagi bukan kewajiban, tapi itu adalah sedekah. Dan apabila dia keluarkan dan suami misalkan berhutang dan istri harus menagih gitu, karena itu bukan kewajibannya dia, bukan. Kadang kan nggak enak ya, perempuan itu banyak kan nggak enaknya. Aduh, kalau udah banyak penghasilan gini nggak enak ya kalau misalkan kita nggak berbagi, nggak enak ya ini sebagainya. Jadi sehingga ada lelaki di luaran sana, karena dia sering dikasih terus sama istrinya, dia merasa itu merupakan kewajiban istri. No, jangan sampai itu terjadi teman-teman. Wah seru ya kayaknya kalau misalkan digali sampai dalam lagi nih, karena banyak banyak kesalahpahaman juga gitu ya, kayak misalkan kalau sudah pisah terus hartanya bagaimana, terus kalau masih ketika misalkan suami meninggal terus nanti hartanya bagaimana, itu kayaknya seru banget untuk digali ya Kak Amel. Iya, Sayang iya. banget kita Next time ya. ya punya keterbatasan waktu. Oke Kak Amel, kita lanjut. Kita kan hidup di era digital ya, kadang kadang bisa sangat membantu gitu ya, tapi juga membingungkan gitu. Kayak Nia itu lemah di hitung-hitungan Kak Amel, jujur aja lemah di hitung-hitungan. Kalau ditanya dari berapa berapa harga berapa, diskon berapa tuh nih kadang masih bingung. Aduh ini jadi berapa ya gitu. Ini tuh lemah dalam hitung-hitungan. Nah, kira-kira bagaimana sih peran teknologi ya dalam membantu ibu-ibu untuk mengelola usahanya nih? Ada nggak sih Kak Amel tools atau aplikasi gitu yang bisa digunakan nih untuk ibu-ibu yang memang eh kayak Nia gitu lemah di hitung-hitungan selain kalkulator. Iya, kalau sebenarnya kalau kita lemah hitung-hitungan nggak apa-apa, asal ada kalkulator handphone ya kan. Nah, nggak bisa dihitung itu kalau misalkan uangnya nggak ada ya kan. Kalau Tenia berarti uangnya banyak. Susah ngitungnya, berarti kan banyak gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman, yakinlah kalau teman-teman susah ngitung berarti teman-teman di kondisi yang uangnya banyak. Dah itu aja. Jadi kalau seandainya jadi kalau seandainya dibilang sekarang nggak ada akses untuk tools, nggak benar juga gitu ya. Banyak sekali tools-tools di handphone, di Play Store, di App Store gitu ya. Kayak buku kas, money lover gitu ya, catatan keuangan dan lain-lain banyak sekali. Nah, aplikasi apa yang paling bagus nih, Kak? Aplikasi yang kita pahami. Nah, kalau misalkan Tehnia pahamnya Excel, monggo Excel aja. Tehnia tahunya catatan pengeluarannya itu di notes handphone, yang nggak apa-apa pakai aja gitu ya. Jadi aplikasi mana yang bagus? Aplikasi yang kita bisa mengaplikasikannya gitu ya. Jangan banyak sekali nih aplikasi di handphone, ternyata satu pun kita nggak ngerti gitu ya. Nah, saya sendiri pun sampai hari ini masih pakai yang manual, masih pakai Excel gitu ya. Jadi saya lebih seru aja kalau pakai laptop, saya pakai iPad misalkan, pakai Excel, itu lebih menarik bagi saya. Dan saya juga nggak FOMO gitu. Orang udah pakai aplikasi ini apa segala macam, ya saya belum paham dengan itu dan saya melakukannya yang saya pahami gitu ya. Jadi kita perempuan, cara menggunakan teknologi dalam pengelolaan keuangan kita
Kalau oke pakai buku kas, monggo pakai buku kas gitu ya. Pakai Excel Kak, aku bisanya pakai Excel, monggo silahkan gitu ya. Dan kalau seandainya ada bisnis teman-teman yang mempunyai aplikasi tertentu untuk mengaksesnya dan teman-teman bisa mempelajarinya, ya silahkan dan itu bisa memudahkan. Artinya kan aplikasi ini diciptakan untuk memudahkan kita gitu ya. Kalau misalkan kita nggak mudah mengaplikasikannya, berarti ada yang kurang tepat gitu ya. Ya kita pakai yang kita pahami aja. Sesimpel itu tekniknya. Oke, luar biasa ya. Jadi jangan khawatir Pak, pakai apapun, mau pakai Note, pakai Iya, WhatsApp group, pakai Excel, iya pakai betul. apapun tidak menjadi masalah. Yang penting kita paham apa yang kita tulis, apa yang menjadi prioritas kita di dalam pembukuan itu ya, Kak Amel. Betul. Kak Amel, apa sih ada nggak pengalaman Kak Amel ketika bekerja di ranah publik atau mungkin ada tips terbaik Kak Amel dalam menjaga usaha nih, usaha Kak Amel, mungkin usaha kerabat-kerabat Kak Amel gitu ya, untuk tetap kuat dalam keuangan pribadi ataupun keluarga gitu, supaya tetap sehat lah keuangannya. Iya, kalau saya pribadi, hal yang terkecil yang mudah saya akses gitu ya, yang mudah saya lakukan adalah catat semua transaksi sekecil apapun. Saya catat pengeluaran yang sifatnya rutinitas dari usaha saya catat. Saya nyatatnya di mana, saya juga pakai catatan di note kok, teman-teman gitu ya. Jadi jangan jangan merasa ketinggalan zaman kalau tidak pakai aplikasi tertentu. Saya juga masih pakai Note gitu ya untuk biar cepat gitu ya. Oh iya, saya tadi bayar parkir 2.000. Oh iya, tadi saya beli GoFood 20.000. Ya catat dulu gitu ya. Nanti baru kemudian di akhir bulan saya rekap di Excel-nya saya. Gitu ya. Yang kedua adalah saya memisahkan keuangan yang pribadi dengan yang bisnis gitu ya. Jadi saya pahami maksudnya pengeluaran bisnis itu apa-apa aja item-itemnya. Siapa yang paham ya teman-teman sendiri gitu ya. Ya kita sendiri kan kita tahu bisnisnya kita apa gitu ya. Misalkan kalau saya punya bisnis laundry, sepatu dan tas gitu ya. Nah, item-item pengeluaran saya salah satunya adalah pembelian sabun misalkan, pembelian paper bag gitu ya dan lain-lain. Dan saya tahu nggak mungkin di situ saya buat pengeluaran beli skincare, nggak mungkin kan karena nggak berkaitan dengan bisnis gitu. Nah begitu juga dengan pengeluaran pribadinya saya gitu ya, pengeluaran pribadinya saya apa aja itu juga saya pisahkan. Lalu saya juga buat anggaran nih, kita buat anggaran bulanannya. Misalkan saya anggarkan, kalau untuk bisnis saya anggarkan untuk dana daruratnya minimal 3 bulan, gitu ya. Dana darurat ini penting, nggak hanya di pribadi dan keluarga aja, nggak, tapi dia juga bisa kita aplikasikan di bisnisnya kita, ya. Lalu yang keempat adalah jangan langsung belanja saat ada uang masuk. Nah ini jadi apa ya tantangan terberat sebenarnya bagi wanita ya, godaannya banyak sekali gitu ya, uangnya belum keluar nih, uangnya belum masuk ke rekening tapi kita udah banyak tuh watchlistnya udah banyak gitu ya, beli ini beli ini beli ini beli ini tapi lupa tadi tuh yang kewajiban kebutuhan keinginannya lupa gitu ya, jadi pada saat masuk langsung belanja gitu ya. Boleh langsung belanja asalkan kita udah tadi yang tadi saya sampaikan ya, kewajiban, kebutuhan, keinginan. Nanti Betul. jangan sampai nanti saya diserang gitu. Oh, Kak Amel, karena sampai sekarang pun saya belanja gitu ya. Artinya sih ya, saya juga belanja dengan sadar gitu ya. Oh ya, memang saya udah menyisihkan kewajiban saya udah menyisihkan kebutuhannya saya. Sekarang waktunya saya happy gitu ya, saya sisanya untuk saya belanjakan. Dan itu juga kadang-kadang nyisa. Kalau nyisa gimana Kak Amel? Saya bisa masukin lagi ke investasi saya dan lain-lain. Tuh. Nah, yang terakhir adalah kita belajar dari pengalaman orang lain. Nah, kalau misalkan ini penting bukan untuk dijulitin ya, tapi kita belajar dari teman-teman. Misalkan teman kita ada yang pinjol, oh iya ternyata pinjol itu nggak baik ya. Oh iya ternyata kalau utang kepada bank terlalu besar, lalu nggak ada sumber pendapatannya, serem juga ya, asetnya disita atau diambil dan lain-lain, gitu tekniknya.
Oke, jadi ini ya, kita 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 berhak belanja, kita berhak menikmati gitu kan, apalagi hasil hasil jerih payah kita gitu, apalagi kita Betul, mendapatkan hak kita gitu dari suami gitu. Jadi betul, tidak ada yang salah dengan belanja, yang penting 3 poin itu memang sudah terpenuhi, sudah terlaksanakan. Oke, betul. Kamil, kita sudah bahas soal usaha internet, terus eh, masalah-masalah keuangan UMKM gitu kan ya. Sekarang mungkin kita akan coba lihat di luar gitu, keluar itu apa sih sebetulnya dukungan gitu, dukungan dari kayak lembaga, komunitas atau bahkan pemerintah nih. Dan mungkin ada harapan ke Amel yang dukungan pemerintah atau komunitas atau lembaga keuangan yang memang bisa lebih maksimal nih untuk memperkuat perempuan yang punya UMKM atau pengusaha-pengusaha perempuan. Iya, agak dalam ya kok cerita tentang pemerintah ya. Nggak mau terlalu berharap gitu ya, tapi setidaknya kita juga punya akses sebenarnya ya, terutama di mungkin di Kementerian UMKM gitu ya. Jadi teman-teman coba sesekali buka website Kementerian UMKM apa aja yang mereka buat gitu ya, mereka programkan untuk masyarakat. Nah biasanya tuh ada. Dulu saya pernah ikut untuk belajar, mereka sering ngadain edukasi-edukasi seperti itu. Jadi dulu itu tahun 2022 apa 2023 gitu ya. UMKM bekerja sama dengan saat itu salah satu brand air mineral gitu ya. Bagaimana cara mengatur keuangan para UMKM gitu ya. Banyak sekali sebenarnya. Lalu bagaimana cara mendapatkan permodalan dari sukuk gitu ya, dari pemerintah, dari bank-bank tertentu. Nah, itu banyak karena biasanya mereka bekerja sama dengan kementerian. Jadi kementerian apa nih yang pas dengan kita gitu ya, para perempuan. Biasanya yang berkaitan dengan UMKM. Jadi sering-sering tuh buka websitenya Kementerian UMKM atau Kementerian Pariwisata gitu ya. Apa Ekraf itu ekonomi kreatif gitu ya. Kalau dulu kan Ekraf ya, ekonomi kreatif dan pariwisata gitu ya. Nah, sekarang saya lupa apa namanya, coba nanti dicek lagi. Lalu dukungan pemerintah yang lainnya selain dari web-web tertentu, bisa juga nanti teman-teman bisa saling dukung sebenarnya dari komunitas-komunitas ini, karena kan ketika kita memiliki komunitas, banyak orang juga ya yang bisa jadi salah satu anggota komunitas tersebut bekerja di instansi pemerintahan kah atau apakah gitu ya, yang kita bisa akses juga di sana. Lalu artinya perempuan itu tidak butuh untuk dikasihani gitu ya, tapi perempuan itu butuh diberdayakan gitu ya. Bukan karena perempuan itu lemah gitu ya, tapi karena kalau kita diberi akses, dikasih dukungan gitu ya, terutama sama pemerintah, maka insya Allah perekonomian ini juga jadi lebih baik gitu ya, karena salah satu penopang perekonomian salah satunya adalah dari para UMKM ini sebenarnya gitu. Mungkin saja, saya nggak tahu ya penelitiannya bahwa pelaku usaha atau UMKM ini apakah persentasenya perempuan atau laki-laki berapa persen, saya juga belum tahu ya. Tapi banyak sekali di lingkungan saya pelaku usaha itu ya perempuan gitu ya. Apakah harapannya ini ketika pemerintah bisa mendukung itu sangat baik sekali. Gitu Tania. Oke, amin. Semoga makin banyak kebijakan dan program-program yang benar-benar berpihak ya pada pelaku usaha perempuan, karena sekali lagi kalau perempuan berdaya, keluarga juga ikut bahagia, ikut Betul. sejahtera, dan bangsa juga ikut kuat ya. Kalau perempuannya Iya, kuat, ikut perempuannya berdaya. Karena perempuan itu betul. memang memang tonggaknya ya gitu, keluarga, bangsa juga. Oke, Kak Hamel, untuk pertanyaan terakhir boleh dong untuk memberikan closing statement untuk obrolan kita pada hari ini. Iya, perempuan hebat ini ternyata teman-teman nggak hanya mampu berdiri
di kakinya sendiri gitu ya. Artinya ketika wanita dikatakan berdikari gitu ya, bukan berarti dia menyepelekan yang lainnya gitu ya. Dia juga bisa menegakkan bisnisnya tanpa melupakan cinta dari rumahnya. Kita juga punya peran ganda nih, perempuan penggerak ekonomi sekaligus penjaga harmoni gitu ya. Teruslah melangkah teman-teman karena saat perempuan bangkit, keluarga ikut kuat dan bangsa pun semakin sehat. Yuk, kita mari berdikari dengan hati, aksi, dan berkontribusi. Begitu, Tehnia. Amin. Terima kasih Kak Amel. Masya Allah luar biasa sekali ya. Sebenarnya nih ada beberapa topik yang pengen dia tanya dan dia pengen dia gali juga gitu ya. Karena memang keterbatasan waktu juga. Masya Allah. Seru banget obrolan kita hari ini. Terima kasih Kak Amel. Semoga Kak Amel sehat-sehat terus dan bisa Amin. berbagi berikan event-event selanjutnya. Terima kasih Amin. banyak Kak Amel. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya cerita dari Kak Amel hari ini. Kita banyak belajar bahwa menjadi perempuan hebat itu bukan soal bisa segalanya, tapi soal keberanian untuk memulai dan konsisten menjaga literasi keuangan, menjaga diri sendiri, dan semangat untuk berbagi ya. Nah, buat teman berdikari yang sudah mulai usaha atau bahkan baru punya ide kecil nih di kepala gitu, jangan sampai remehkan kekuatan langkah pertama kita karena perempuan yang berdaya juga bisa bawa perubahan nyata. Nah, kita mulai dari dengan perbaiki nih benahi dengan literasi keuangan kita gitu. Jadi perempuan hebat itu bukan soal kemampuan dan semangat tapi juga bagaimana kita pintar mengelola usaha, mengelola keuangan secara berkelanjutan. Semoga di obrolan hari ini bisa jadi inspirasi dan bekal buat kita semua untuk terus maju dan berdikari dan jadi perempuan yang semakin kuat dalam setiap aspek kehidupannya. Sampai jumpa di episode Berdikari selanjutnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Sampai ketemu di Berdikari karena setiap perempuan punya kisah untuk dibagikan dan kekuatan untuk disebarkan. Niap dan kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.